Halo semuanya, kembali lagi di channel tentang dunia. Pernahkah kalian merasa nyaman curhat ke ChatGPT atau AI serupa? Mulai dari cerita pribadi, masalah pekerjaan, hubungan, sampai rahasia yang mungkin tidak pernah kalian ceritakan ke orang lain. Di satu sisi, rasanya aman, tidak ada yang menghakimi, tidak ada gosip, bahkan jawabannya kadang terasa bijak dan menenangkan. Tapi, pernahkah kalian berpikir, apakah data curhat itu benar-benar aman? Bagaimana kalau suatu saat isi curhat kalian bocor? Bagaimana kalau ternyata AI menyimpan, menganalisis, atau bahkan bisa digunakan untuk kepentingan hukum di masa depan? Apakah curhat ke AI bisa jadi bumerang yang justru berisiko? Dan pertanyaan yang lebih jauh lagi, apakah mungkin seseorang bisa digugat karena curhatnya ke ChatGPT? Nah, di video kali ini kita akan membahas tuntas dari sisi kenyamanan psikologis, potensi risiko privasi, sampai kemungkinan implikasi hukum yang mungkin belum pernah kalian bayangkan. Mari kita bongkar bersama, mengapa curhat ke chat bisa jadi nyaman, tapi sekaligus berbahaya. Curhat ke AI seperti ChatGPT terasa berbeda dibandingkan curhat ke manusia. Pertama, AI selalu available. Kapan saja, tengah malam sekalipun, kita bisa menuliskan isi hati dan langsung mendapat respon. Kedua, AI tidak menghakimi, ia tidak menilai benar atau salah, hanya memberi perspektif. Bahkan banyak orang merasa, AI lebih bijak daripada teman atau keluarga sendiri. Ada penelitian yang menunjukkan, pengguna AI bisa merasa lebih lega setelah menceritakan masalah pribadi. Rasanya seperti menulis diary, tapi dengan diary yang bisa balik menjawab. Beberapa orang bahkan mengaku lebih nyaman curhat ke chat daripada ke psikolog, karena merasa tidak perlu takut dihakimi, tidak perlu malu, dan tentu saja gratis. Nah, disinilah mulai muncul tanda tanya besar. Setiap kali kita mengetik sesuatu ke chat, data itu sebenarnya masuk ke server perusahaan penyedia AI. Meski ada klaim bahwa data tidak disalahgunakan, faktanya beberapa AI memang menggunakan input pengguna untuk melatih ulang sistemnya. Artinya, kalimat curhatanmu bisa saja, dalam bentuk anonim, ikut masuk ke database pembelajaran AI. Mungkin tidak disebutkan namamu, tapi tetap saja, itu adalah jejak digital yang kamu tinggalkan. Masalahnya, jejak digital tidak pernah benar-benar hilang. Kebocoran data sudah sering terjadi, dan kalau suatu saat isi curhat pribadi bocor ke publik itu bisa jadi bencana. Bayangkan kalau curhat tentang masalah keluarga, pekerjaan, atau bahkan hal-hal sensitif, tiba-tiba tersebar di forum internet. Curhat ke AI memang menenangkan, tapi perlu diingat, ChatGPT bukan psikolog, bukan juga ahli hukum. Jawaban yang diberikan berbasis data dan pola bahasa, bukan diagnosis profesional. Ada kasus di mana orang depresi justru makin terjerumus karena mendapat jawaban yang salah kaprah dari chatbot AI. Di Eropa, bahkan pernah terjadi kontroversi ketika seorang pengguna yang mengalami tekanan mental terlibat percakapan intens dengan chatbot, hingga akhirnya berujung tragis. Artinya, curhat ke AI bisa memberi ilusi kenyamanan, tapi tidak selalu solusi yang benar. Kalau masalahnya serius, seharusnya tetap ditangani oleh profesional, bukan AI. Nah, ini bagian yang jarang dibahas. Bagaimana kalau suatu saat isi curhat ke chat bisa dipakai sebagai bukti hukum? Secara teori, log percakapan digital bisa disimpan dan jika ada pihak ketiga yang berhasil mengakses, bisa dijadikan bukti dalam kasus tertentu. Misalnya, seseorang mengaku melakukan tindak pidana dalam curhatan ke AI kalau data itu bocor, bisa saja digunakan di pengadilan. Memang saat ini belum ada kasus besar di Indonesia yang melibatkan curhat ke AI sebagai bukti hukum, tapi di Amerika dan Eropa, isu ini sudah mulai dibicarakan. Apakah percakapan dengan AI masuk ranah privasi yang dilindungi, atau bisa dianggap dokumen digital yang sah di mata hukum? Inilah area abu-abu yang membuat banyak pakar hukum masih berdebat. Beberapa negara bahkan sedang merancang regulasi untuk mengatur privasi percakapan AI. Curhat ke AI juga bisa punya implikasi sosial. Misalnya, kalau AI dipakai untuk memata-matai opini publik, kalau jutaan orang di Indonesia sering curhat soal politik, korupsi, atau masalah sosial, data itu bisa dikumpulkan dan dianalisis. Hasilnya, bisa dipakai untuk membaca kecenderungan masyarakat, bahkan mungkin dipolitisasi. Dengan kata lain, curhatan pribadi kita bisa menjadi bahan bakar untuk propaganda atau kepentingan politik tertentu. Pertanyaan terakhir, apakah mungkin seseorang bisa digugat karena curhat ke AI? Jawabannya, mungkin saja,
tergantung isi curhatnya. Kalau curhat itu berisi fitnah terhadap orang lain, ujaran kebencian, atau bahkan pengakuan tindak pidana, bisa jadi masalah hukum. Contohnya, jika seseorang menuliskan tuduhan terhadap pejabat publik di chat, lalu percakapan itu bocor, pihak yang disebut bisa merasa dirugikan dan menuntut balik. Artinya, curhat ke AI tidak selalu aman, apalagi kalau isinya melibatkan nama orang lain atau hal-hal yang berhubungan dengan hukum. Jadi, curhat ke chat memang terasa nyaman. Tidak ada yang menghakimi, tidak ada yang memotong pembicaraan, dan kita bisa menuliskan apa saja. Tapi di balik kenyamanan itu, ada risiko besar, risiko privasi, karena data bisa tersimpan. Risiko psikologis, karena AI bukan terapis. Risiko hukum, karena curhatan bisa bocor dan dipakai di pengadilan. Risiko sosial politik, karena data bisa dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Maka, gunakan AI dengan bijak. Kalau ingin curhat, pilihlah hal-hal yang aman. Jangan terlalu membuka semua rahasia pribadi. Dan kalau masalahmu serius, ingat, AI bukan pengganti profesional. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah curhat ke chat adalah bentuk kemajuan teknologi yang membantu, atau justru jebakan digital yang berisiko? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, serta subscribe agar kita bisa terus membahas topik-topik menarik lainnya.